Om Swastiastu, Tiang atas nama Putu Linda Sari Devi, Prodi Pendidikan semester 4 dari Kampus Staf Utara Guru Kendari akan membawakan materi kepemimpinan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk mengkoordinir dan mengarahkan orang-orang serta golongan-golongan untuk tujuan yang bahasa mengenai pemimpin dan kepemimpinan pada umumnya, menjelaskan bagaimana untuk menjadi pemimpin yang baik, gaya dan sifat yang sesuai dengan kepemimpinan serta syarat-syarat apa yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Kepemimpinan dalam Hindu. Dalam agama Hindu banyak ditemukan istilah yang menunjuk pada pengertian pemimpin. Bila bakat kepemimpinannya yang menonjol dan mampu memimpin sebuah organisasi yang baik disebut kesatria, karena kata kesatria artinya yang memberi perlindungan. Demikian pula yang memiliki kecerdasan yang tinggi, senang terjun di bidang spiritual, ia adalah seorang brahmana. Demikian pula profesi-profesi masyarakat seperti pedagang, businessman, petani, nelayan, dan sebagainya. Kepemimpinan Hindu dan Niti Sastra. Kitab atau susastra Hindu yang banyak mengulas tentang konsep-konsep kepemimpinan termasuk etika dan moral di dalamnya disebut dengan kitab Niti Sastra. Kata ini berasal dari kata Sanskerta, yaitu niti yang berarti bimbingan, dukungan, bijaksana, kebijakan, dan etika. Sedangkan sastra berarti perintah, ajaran, nasihat, aturan, teori, dan tulisan ilmiah. Berdasarkan uraian di atas, maka niti sastra berarti ajaran pemimpin. Dengan demikian, ruang lingkup niti sastra tentu sangat luas, mencakup pula etika, moralitas, sopan santun, dan sebagainya. Dari pemahaman etimologis tersebut, maka niti sastra dapat diartikan sebagai keseluruhan sastra yang memberikan ketentuan, bimbingan, arahan bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, agar menjadi lebih teratur, terarah, dan lebih baik. Untuk memahami kepemimpinan Hindu, mengingat pengetahuan dan pemahaman sejarah atau konsep pemikiran Hindu di bidang politik, ketatanegaraan, ekonomi, dan hukum yang masih relevan sampai kini. Konsep-konsep tersebut adalah sumber penting yang memberikan kontribusi perkembangan konsep-konsep selanjutnya di India, Asia, bahkan dunia. Adapun kontribusi niti sastra dalam peradaban global antara lain, pemikiran dalam niti sastra dapat memberi masukan penting berupa konsep dan nilai positif dalam pengembangan, pembaruan, penyusunan kembali konsep-konsep politik, ketatanegaraan, ekonomi, peraturan hukum era kini. Usaha menggali mengangkat nilai-nilai Hindu sebagai sumbangan Hindu dalam percaturan dunia keilmuan, paradigma sosial bahwa politik itu kotor dapat hilang. Fungsi kepemimpinan. Berdasarkan tinjauan terminologis, etimolis, dan semantik, serta berdasar kutipan-kutipan terjemahan mantra Weda dan terjemahan sloka-sloka kitab Arta Sastra, maka dapat dirumuskan fungsi-fungsi kepemimpinan dalam Hindu atas dua jenis fungsi, yaitu yang pertama, melindungi masyarakat, memberikan rasa aman, bertanggung jawab, serta memberikan bimbingan kepada warganya untuk turut mewujudkan rasa aman dan tentram di kalangan mereka. Mewujudkan kemakmuran bersama-sama anggota masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan melepaskan penderitaan masyarakat lahir dan batin. Kepemimpinan yang berlandaskan ajaran agama Hindu tentunya dapat mengaktualisasikan ajaran agama Hindu. Untuk itu, fungsi-fungsi agama bagi kehidupan manusia harus disadari dan dipahami oleh seorang pemimpin.
Sebab membahas kepemimpinan Hindu tidak dapat melepaskan diri untuk tidak mengkaji ajaran agama Hindu. Dalam hubungannya dengan kehidupan manusia, agama dan juga pemimpin atau kepemimpinan mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai faktor motivatif, mendorong, mendasari, melandasi cita-cita dan amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang kedua, sebagai faktor kreatif, produktif, inovatif, mendorong dan mengharuskan untuk tidak hanya melakukan kerja produktif saja, tetapi juga kreatif dan inovatif. Yang keempat, yaitu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Keyakinan dan penghayatan terhadap ajaran agama akan menghindarkan manusia dari situasi yang buruk. Asas-asas kepemimpinan Hindu. Hindu sebagai agama tertua di dunia sudah tentu menjadi agama yang paling kaya akan sastra-sastra agamanya. Berbagai macam ajaran agama dimilikinya, yang terutama sekali kepemimpinan Hindu bersumber dari kitab suci Weda dan diajarkan oleh para orang-orang suci. Kepemimpinan Hindu juga banyak mengacu pada tatanan alam semesta yang merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Adapun konsep-konsep kepemimpinan Hindu yang banyak diajarkan dalam sastra dan susastranya antara lain Satwarnaning, Rajaniti, Catur Kotamaning, Nerpati, Tri Upaya Sandi, Panca Upaya Sandi, Astabrata, Nawanatya, Pancadasa, Paramiteng Prabu, Sat Upaya Guna, Pancasatya, dan lain-lain. Berikut ini rincian dari konsep-konsep kepemimpinan Hindu. Yang pertama yaitu Satwarnaning Rajaniti. Satwarnaning Rajaniti atau Sat Sasana adalah 6 sifat utama dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang raja. Konsep ini ditulis Chandra Prakash Bambari dalam buku Substance of Hindu Politics. Adapun bagian-bagian Satwarnaning Rajaniti adalah Abhigamika, artinya seorang raja atau pemimpin harus mampu menarik perhatian positif dari rakyatnya. Prajna, artinya seseorang raja atau pemimpin harus bijaksana. Utsaha, artinya seorang raja atau pemimpin harus memiliki daya kreatif yang tinggi. Atma Sampat, artinya seorang raja atau pemimpin harus bermoral yang luhur. Sakya Samanta, artinya seorang raja atau pemimpin harus mampu mengontrol bawahannya dan sekaligus memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik. Aksudra Parisatka, artinya seorang raja atau pemimpin harus mampu memimpin sidang para menterinya dan dapat menarik kesimpulan yang bijaksana sehingga diterima oleh semua pihak yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu Catur Kotamaning Nerpati. Catur Kotamaning Nerpati merupakan konsep kepemimpinan Hindu pada zaman Majapahit sebagaimana ditulis oleh M. Yamin dalam buku Tata Negara Majapahit. Catur Kotamaning Nerpati adalah 4 syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Adapun keempat syarat utama tersebut adalah Jenana Wisesa Suda, artinya raja atau pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luhur dan suci. Dalam hal ini, ia harus memahami kitab suci atau ajaran agama. Kaprahitaning Praja, artinya raja atau pemimpin harus menunjukkan belas kasihnya kepada rakyatnya. Raja yang mencintai rakyatnya akan dicintai pula oleh rakyatnya. Ini dituangkan sebagaimana perumpamaan singa, raja hutan, dan hutan dalam Kekawiniti Sastra berikut ini. Singa adalah penjaga hutan, akan tetapi juga selalu dijaga oleh hutan. Jika singa dengan hutan berselisih, mereka marah. Lalu singa itu meninggalkan hutan. Hutannya dirusak, binasakan orang, pohon-pohonnya ditebangi sampai menjadi terang,
Singa yang lari bersembunyi dalam curah di tengah-tengah ladang diserbu dan diminasakan. Kawirian artinya seorang raja atau pemimpin harus berwatak pemberani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan pengetahuan suci yang dimilikinya, sebagainya disebutkan pada syarat sebelumnya. Wibawa artinya seorang raja atau pemimpin harus berwibawa terhadap bawahan dan rakyatnya. Raja yang berwibawa akan disegani oleh rakyat dan bawahannya. 3 upaya agar dapat menghubungkan diri dengan rakyatnya. Adapun bagian-bagian triupaya sandi adalah rupa, artinya seorang raja atau pemimpin harus mengamati wajah dari para rakyat. Dengan begitu, ia akan tahu apakah rakyatnya sedang dalam kesusahan atau tidak. Wangsa, artinya seorang raja atau pemimpin harus mengetahui susunan masyarakatnya, agar dapat menentukan pendekatan apa yang harus digunakan. Guna, artinya seorang raja atau pemimpin harus mengetahui tingkat peradaban atau kepandaian dari rakyatnya, sehingga ia bisa mengetahui apa yang perlu dilakukan oleh rakyatnya. Yang keempat yaitu Panca Upaya Sandi. Dalam Lontar Siwa Buddha Gama Tatwa disebutkan ada 5 tahapan upaya yang harus dilakukan oleh seorang raja dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab. Adapun bagian-bagian upaya sandi yaitu Adapun bagian-bagian dari Panca Upaya Sandi ini adalah Maya, artinya seorang pemimpin perlu melakukan upaya dalam mengumpulkan data atau permasalahan yang masih belum jelas duduk perkaranya. Upeksa artinya seorang pemimpin harus meneliti dan menganalisis semua data-data tersebut dan mengkodifikasikan secara profesional dan proporsional. Indrajala artinya seorang pemimpin harus bisa mencarikan jalan keluar dalam memecahkan persoalan yang dihadapi sesuai dengan hasil analisisnya tadi. Wikrama artinya seorang pemimpin harus melaksanakan semua upaya penyelesaian dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Logika artinya seorang pemimpin harus mengedepankan pertimbangan-pertimbangan dalam menindaklanjuti penyelesaian masalah yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu Astabrata. Semua raja harus memuja Astabrata ini, karena Astabrata ini merupakan 8 landasan sikap mental bagi seseorang pemimpin. Adapun 8 bagian Astabrata tersebut yaitu Indra Brata, kepemimpinan bagaikan Dewa Indra atau Dewa Hujan, di mana hujan itu berasal dari air laut yang menguap. Dengan demikian, seorang pemimpin berasal dari rakyat harus kembali mengabdi untuk rakyat. Yama Brata, kepemimpinan yang bisa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bagaikan Sangyang Yamadipati yang mengadili Sang Suratma. Surya Brata, kepemimpinan yang mampu memberikan penerangan kepada warganya, bagaikan sang surya yang menyinari dunia. Chandra Brata, mengandung maksud pemimpin hendaknya mempunyai tingkah laku yang lemah lembut atau menyejukkan bagaikan sang chandra yang bersinar di malam hari. Bayu Brata, mengandung maksud pemimpin harus mengetahui pikiran atau kehendak rakyat dan memberikan angin segar untuk para kaula alit atau wong cilik, sebagaimana sang bayu yang berhembus dari daerah yang bertekanan tinggi ke rendah. Baruna Brata, mengandung maksud pemimpin harus dapat menanggulangi kejahatan atau penyakit masyarakat yang timbul, sebagaimana Sang Yang Baruna membersihkan segala bentuk kotoran di laut. Agni Brata mengandung maksud pemimpin harus bisa mengatasi musuh yang datang dan membakarnya sampai habis, bagaikan Sang Yang Agni. Kuera atau Pritiwi Brata,
mengandung maksud seorang pemimpin harus selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana bumi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia, dan bisa menghemat dana sehemat-hematnya seperti Sang Hyang Kuera dalam menata kesejahteraan di Kahyangan. Yang keenam yaitu Nawanatya. Dalam lontar Jawa kuno yang berjudul Nawanatya, dijelaskan bahwa seorang raja dalam memilih pembantu-pembantunya, menterinya, ada 9 kriteria yang harus diperhatikan oleh seorang raja dalam memilih para pembantunya. 9 kriteria inilah yang dikenal sebagai Nawanatya. Adapun ke-9 kriteria itu yaitu Prajna Nidagda, bijaksana dan teguh pendiriannya. Wira Sarwa Yuda, pemberani dan pantang menyerah dalam setiap medan perang. Paramarta, bersifat mulia dan luhur. Dirotsaha, tekun dan ulet dalam setiap pekerjaan. Wragita, tidak pamrih pada harta benda. Wrukring Sarwa Bastra, bisa mengatasi segala kerusuhan. Wiweka, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketujuh yaitu Pancadasa Pramiting Prabu. Dalam lontar negara Kartagama, Rakawi Prapanca menuliskan keutamaan sifat-sifat Gajah Mada sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit. Sifat-sifat utama itu pula yang menghantarkan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sifat-sifat utama tersebut ada 15 yang disebut sebagai Pancadasa Primiteng Prabu. Adapun ke-15 bagian dari Pancadasa Primiteng Prabu disebut Pancadasa Pramiteng Prabu tersebut ialah Wijayana, bijaksana dalam setiap masalah. Mantri Wira, pemberani dalam membela negara. Wicaksana Nengnaya, sangat bijaksana dalam pemimpin. Natangguan, dipercaya oleh rakyat dan negaranya. Satya Bakti Prabu, selalu setia dan taat pada atasan. Wak Miwak, pandai bicara dan berdiplomasi. Sarjawa Upasama, sabar dan rendah hati. Dirotsaha, teguh hati dalam setiap usaha. Tulelana, teguh iman dan optimis. Tan Satsna, tidak terlihat pada kepentingan golongan atau pribadi. Dipya Cita, lapang dada dan toleransi. Nayakan musuh, mampu membersihkan musuh-musuh negara. Masihi Samasta Bawana, menyayangi isi alam. Sumantri, menjadi abdi negara yang baik. Gining Pratigina, senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Yang ke-8 yaitu Sat Upaya Guna. Dalam lontar Rajapati Gondala dijelaskan ada 6 upaya yang harus dilakukan oleh seorang raja dalam memimpin negara. Ke-6 upaya ini disebut juga sebagai Sat Upaya Guna. Adapun ke-6 upaya tersebut adalah Sidi, kemampuan bersahabat. Wigra, memecahkan setiap persoalan. Wibawa, menjaga kewibawaan. Winarya, cakap dalam memimpin. Gascarya, mampu menghadapi lawan yang kuat. Dan Stanha, menjaga hubungan baik. Dalam lontar yang sama disebutkan pula ada 10 macam orang yang bisa dijadikan sahabat oleh raja. Ke-10 macam tersebut adalah orang yang satya, jujur, arya,
Arya, orang besar atau mulia. Arya, orang besar atau mulia. Dharma, baik. Asurya, dapat mengalahkan musuh. Mantri, bisa mengabdi dengan baik. Salwatawan, banyak kawan. Bali, kuat dan sakti. Kaparamartan, mempunyai visi yang jelas. Kadiran, tetap pendiriannya. Guna, banyak ilmunya. Yang kesembilan yaitu Panca Satya. Selain upaya sifat dan kriteria sebagaimana yang telah disebutkan di atas, masih ada satu lagi landasan bagi pemimpin Hindu dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Landasan ini ada 5 yang dikenal sebagai Panca Satya. 5 satya ini harus dijadikan sebagai landasan bagi seorang pemimpin. 5 satya ini harus dijadikan sebagai landasan bagi seorang pemimpin Hindu dimanapun dia berada. Kelima landasan itu adalah Satya Hardaya, jujur terhadap diri sendiri, setia dalam hati. Satya Wacana, jujur dalam perkataan, setia dalam ucapan. Satya Samawa, setia pada janji. Satya Mitra, setia pada sahabat. Satya Laksana, jujur dalam perbuatan. Kelima ini juga harus dijadikan pedoman dalam hidupnya, sehingga ia akan menjadi seorang pemimpin yang hebat, berwibawa, disegani, dan sebagainya. Tingkat keberhasilan dari seorang pemimpin dalam memimpin itu sendiri ditentukan oleh 2 faktor, yaitu faktor usaha manusia atau jangkunging manungsa, dan faktor kehendak Tuhan, daiwa atau jangkuning dewa. Sementara tingkat keberhasilannya bisa berupa penurunan ke saya, tetap atau stabil, stana, dan peningkatan atau kemajuan, virdi. Sifat-sifat kepemimpinan Hindu. Sifat dan sikap yang dimiliki seorang pemimpin merupakan penentu berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Sifat dan sikap yang dimiliki oleh pemimpin dapat disempurnakan dengan mendalami, mempedomani, dan mengamalkan ajaran-ajaran serta berbagai ilmu pengetahuan yang dipelajari. Menurut Profesor Arifin Abdul Rahman dalam bukunya yang berjudul Kerangka Pokok-Pokok Mengenai Manajemen Umum, menyebutkan bahwa terdapat 3 golongan sifat-sifat para pemimpin, antara lain sifat pokok yaitu sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh setiap pemimpin, antara lain adil, suka melindungi, mengayomi, penuh inisiatif, penuh daya tarik, dan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Sifat-sifat khusus karena pengaruh tempat, yaitu sifat-sifat yang pada pokoknya sesuai dengan kepribadian bangsa, seperti bangsa Indonesia dengan Pancasila sebagai kepribadiannya, sebagai dasar negara dan cita-cita bangsa. Sifat-sifat khusus karena pengaruh dari berbagai macam atau golongan pemimpin, seperti pemimpin partai politik, pemimpin keagamaan, pemimpin serikat buruh, dan sebagainya. Dalam Lontar Rajapati Gondala disebutkan ada 10 hal yang patut dijadikan sahabat oleh seorang pemimpin, yaitu demikianlah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar dapat memimpin masyarakatnya dengan baik sehingga tercapai tujuan bangsa dan negara yang dipimpinnya. Baiklah, itu saja penjelasan materi kepemimpinan dari saya. Saya tutup dengan Santi Mantra Om Santi 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 Om.